Wis tapi bangga. Tapi serius. Aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wahana Koi. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini kita bersama Mas Yusuf lagi. Ini kemarin banyak yang tanya Mas Yusuf rumahnya mana tuh? Rumahnya mana tuh Mas? Sumber Sanan Kulon. Kemarin banyak yang tanya Mas Yusuf tuh rumahnya mana? Ikannya jualnya harganya berapaan? Ini orangnya langsung nanti tak taruh lagi deskripsi, dicek sebelum bertanya, dicek deskripsinya. Nanti tak isi apa Instagram apa? Instagram ya. Instagramnya Mas Yusuf nanti tak taruh di kolom deskripsi, nanti bisa tanya langsung kepada orangnya. Dan sekarang kita mau panen apa? Kohaku, Sanke, Soa. Kohaku, Sanke, Soa, terus? Itu aja. Itu aja? Ya. Ukuran? 45 sampai 60 cm. Poh, ikannya gede-gede. Terus untuk kolamnya ukuran berapa ini? Ini sekitar 35 aru lah. 35. Monggo, Pak. Lah nggih. Kula to. Kula lek dalu wedok, Pak. Nggih, nggih. Kolamnya berapa tadi? Ini 35 ru lah. 35 ru yang ini ya. Yang ini 35 ru. Isinya berapa? 70 ekor. 70 ekor gede-gede. Nanti untuk panennya kita langsung lihat panennya. Ini nanti mau dibawa pulang atau bawa pulang? Bawa pulang. Ya. Oke, lanjut ya. Langsung kita masuk ke kolam. Nah, ini tadi kita panen sudah selesai ya. Kita angkat sudah selesai, ini tinggal di packing mau dibawa pulang. Dan kita tanya dulu kepada Mas Yusuf karena banyak sekali pertanyaan di kolom komentar itu tentang operasional budidaya ikan koi. Dan sekarang kita dari yang pertama saya mau tanya pembuatan kolam dulu. Untuk pembuatan kolam, Mas. Pembuatan kolam itu dari biaya awal berapa? Yang dimulai apa dulu? Lahan. Lahan harus ada. Pasti lahan harus ada. Kalau bikin kolam pakai tenaga manusia itu kalau per 100 ru-nya dibikin 3 petak. Itu biaya personal antara 20 sampai 25 juta. 20 sampai 25 juta itu 100 ru. 100 ru itu 3 kolam. 100 ru berapa meter? Kurang tahu. Wes hitungan dhewe koyo biasane. 100 ru ki piro hitungan dhewe. Aku bingung lek kon ngitung. 100 ru jadi 3 petak ya. Ya, itu kedalamannya sekitar 120 sampai 115 lah. Kedalaman 120 cm. Ya, itu kedalaman air. Kalau terpalnya kita pakai ukuran kedalaman 135. Terpalnya 135. Ya. Terpal atau plastik? Jadi ini terpal, oh yang ini plastik. Terpal. Oh double? Ya. Dua, lapis dua. Yang dalam terpal, terus plastik. Plastiknya pakai plastik apa?
Kalau plastik buat nanam cabai kayak gitulah. Oh, plastik mulsa. Nah, plastik mulsa. Bukan membran ya? Bukan Plastik mulsa. Ini kekuatan plastiknya berapa bulan? Kalau misalnya di dalam air aja kayaknya hampir 2 tahun bisa lah. 2 tahun bisa? Tapi kalau sering kena matahari, airnya kurang dalam, akhirnya juga setahun sudah rusak, sama terpal sudah rusak. Tapi kalau dia kekum air terus, 2 tahun lebih lah. Oh, berarti tetap di perawatan ya? Ya. Perawatan harus selalu kencang. Plastiknya harus selalu kencang. Oke, itu untuk cengkal 100 seru maksudnya. 100 seru itu kisaran 20 sampai 25 juta itu dengan tenaga manusia ya? Ya. Kalau tenaga mesin belum pernah? Saya nggak pernah kena. Belum Jadi pernah. kan hitungannya kalau tenaga mesin kan pakai per jam kan kalau bego. Biasanya bego. Tinggal kecepatan si sopirnya aja. Tergantung medan juga ya? Kalau medan sih mungkin Medan enggak lah. Kan tergantung si sopir Si itu pekerjanya. tadi. Bisa cepet nggak? Iya. Hitungannya per jam. Itu per jamnya berapa? Kalau di Ada sini? yang 350, ada yang 200, tergantung besar kecilnya begonya. Ada yang per jam 250, ada yang 400. Tapi kalau ukuran kolam segini pakai yang bego kecil sudah cukup. Cukup itu kalau bego. Iya. Nah, kalau di sini kan tenaga manusia, bukan tenaga hewan ya. Tenaga manusia ini untuk cengkal 100 seru itu bisa dikerjakan berapa hari? 1 bulan lebih dikit. 1 bulan itu berapa orang? 4 4 orang. 4 orang 1 bulan ya? lebih dikit lah. Lebih dikit. Ya kisaran hampir 2 bulan lah. Iya. Nggak sampai. Oh, nggak sampai? Paling sekitar 40 harian lah. 40 hari. 40 hari selesai itu 4 orang untuk pembuatan kolam dengan kedalaman berapa? 135. Kedalaman air 120-an lah. 120 ya. 120 itu 4 orang. Nah, terus untuk ikan yang kita panen tadi itu usianya berapa? 1 tahunan. 1 tahun. Ya. 1 tahun sudah ukuran berapa tadi? 40? 45, 50, ada berapa yang 60, tapi rata-ratanya di 50. Oh, 1 tahun loh 50. Ini Tapi seleksi sudah berapa kali? Duh, sering. Waduh, banyak sekali. Sering ya? 1 tahun itu seleksi mulai berapa sih? Seleksi pertama itu usia berapa hari? 40 hari, 30 sampai 40 hari. 40 hari. 2 bulan, 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan seleksi lagi. Nanti 4 bulan sudah sekitar ukuran 23, 25. Hanya ambil beberapa ekor aja saya. Sampai sekarang. Jadi ini dari beberapa indukan. Jadi agak banyak bagus-bagus, tapi dari beberapa indukan. Jadi dari beberapa kolam saya ambil sekitar 10, ada yang 5. Kita kumpulkan jadi satu. Oh, kumpulkan jadi satu. Satu kolam isi 70 ekor. Yang tadi 70 ekor. Itu ukurannya 50 cm rata-rata. Untuk ngejar biar 50 cm 1 tahun. Oke. Terus untuk pakannya kira-kira habis berapa kalau sampai 1 tahun? Kalau misalnya berapa kilo? Kalau sudah ukuran 40 itu 70 ekor itu 1 hari bisa habis sekitar 7 kilo. 1 hari 7 kilo? Iya. Itu untuk ukuran 50 cm? 40 up ya? 40 ke 50 itu paling sekitar 7 kilo lah. 7 kilo itu untuk 70 ekor? Untuk 2 kolam. Biasanya 2 untuk kolam. 2 kolam. Lihat musim lah. Tapi kalau pas musim bagus kayak gini, cuaca mendukung bisa 1 kolam. Tapi kalau pas musimnya nggak kurang bagus kan makannya juga kurang. Oh iya. Berarti kita lihat cuaca juga ya? Cuaca. Tapi kalau pas cuacanya bagus, kita waktunya genjot. Nah, berarti kalau untuk musim bagus kita berani genjot ya, pakan. Tapi kalau pas musimnya kayak kemarin berdiding, nah itu nggak berani. Nggak berani ya? 1 hari paling 1 Kenapa? kali. Kalau digenjot pakan kenapa? Ikannya yang nggak kuat. Ikannya biasanya teler mati. Nah, ini biasanya yang belum dimengerti oleh pemula ya? Iya. Jadi pengennya ikan cepat gede. Nggak tahu musim. Nggak lihat kita cuaca, harus nggak lihat musim. Pas musim kayak hujan pertama. Hujan pertama itu kan agak rawan. Masih perlu adaptasi dengan cuaca. Nah, itu makan dikit. Nanti kalau sudah beberapa minggu kita genjot lagi. Gitu. Jadi nggak terus digenjot. Terus. Wah, Resiko. Iya. Nah, ini untuk pemula. Lah iwake terus digenjot, modar. Jadi kita lihat situasi, lihat cuaca. Lihat si kontol panjang. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Ya, komplit toh. Sama air harus dijaga. Air harus dijaga ya? Ya. Nah, ini air dari mana? Sumur. Sumur. Ya. Untuk cara penggantian airnya gimana?
ini 24 jam nyala terus. 24 jam nyala? Terus. Jadi nggak pernah mati, kecuali listrik mati. Berarti los ya? Los. Jadi, masuk keluar langsung? Ya, jadi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dibuang 60%, isi lagi. Tapi itu tetap air tetap nyala terus. Loh, udah selesai? Untuk buang amoniak di bawah lah. Oh iya, jadi endapan-endapan amoniak keluar semua. Kotor-kotoran kayak gitulah. Oke, jadi kalau untuk operasional kita bingung ya ngomongnya bingung, berapa? Soalnya kita nggak tahu habis berapa. Tapi kalau untuk pemula intinya untuk belajar sih, mending enaknya misalnya ada 100 ekor kita stop aja bahkan 5 sak atau 6 sak, habis 6 sak kita jual. Jadi kita enak hitungannya. Oh, jadi untuk nanti modal pakan itu masih kita punya sisa gitu. Nah, jadi kelihatan, oh sisa itu pakan misalnya 3 sak, 3 juta berapa. Terus ikan 200 ekor, nanti laku berapa kan kelihatan. Kalau itu sampai ukur berapa? Kalau misalnya dari burayak, dari telur sampai habis 10 sak itu perkiraan 25 cm bisa lah. Berarti 4 bulan? 3 bulan? Tergantung si pemilik, tergantung pertumbuhan ikannya pertumbuhan juga ya? Sama ya si yang pemilik, ngopeni. Ngopeni gimana, kalau sini terlalu padat ya lama. Oh iya. Berarti itu kalau untuk normal sampai 10 sak itu berapa bulan? Kalau itu agak banyak, jadi jangan ngikutin saya, soalnya saya intinya nggak sama ya, masing-masing orang nggak sama. Jadi hasil ikan ini tadi kan ada kualitasnya masing-masing. Kalau kita genjot terlalu ikannya pasar, kita genjot, kita yang rugi. Kita harus genjot tahu. Itu ikan cepet gede ini tadi, tapi ikan yang kualitasnya bagus, ada nilai harga jual yang sudah lumayan. Tapi kalau cuman harga 100.000, 200.000, 300.000 mungkin di bawah itu kita bisa kalah. Oke. Berarti untuk 10 sak itu mungkin habis di ukuran 20 cm ya? 25 lah. 25 itu dengan jumlah ikan berapa? Itu 300 bisa. 300 mampu ya? Mampu. Nah, jadi misal 300 ekor, ini di luar operasional lahan, cuma pakan ya? Iya. Pakan kalau 10 sak paling berapa? 3 juta? 3.200.000. 3 jutaan ya? Iya. 3 jutaan pakan itu untuk ikan sampai ukuran 25 cm. Ya. Itu dari telur? Dari burayak sampai 25 cm berarti habis 10 sak itu kisaran 3 juta. Kalau ikannya kita jual harga paling murah aja, harga pasar 60-70 ya. Per ekor? Ya, kalau tahun ini lah. Tahun ini sekitar segitu. 60-70. Beda tahun beda. Iya, beda tahun beda. Kadang naik, kadang turun. Jadi lihat pasar juga, lihat pasar juga. Tapi kalau standar 25, tapi kalau grade A bisa 100-an. Tapi kan nggak mungkin, apalagi kalau orang awal dapat 300 grade A semua kayaknya sulit. Susah. Jadi kita ambil tengahnya aja 40.000 gitu. Iya, nah 50 dapat. 50 ya. 50 per ekor dapat. 50 kali 300 ekor. Iya, kali 300 ekor. Piro itu? 15 juta. 15 juta modalnya piro mau? 3 juta ya? Iya, modal pakan. Modal pakan ya. Modal pakan 3 juta, kita dapat untungnya kita jual ikannya habis terjual 15 juta itu perkiraan ya? Iya, 1 kolam. Itu untuk kita ambil tengahnya tadi ya? Iya, kita ambil tengah. Jadi misal nanti dibagi operasional lain katakanlah 5 juta operasional total ya? Iya. 5 juta. Berarti kita masih untung 10 juta. Nah, ini kalau ikannya hidup, iwaknya mati kira bayaran. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau pelihara nyawa itu nggak gampang. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, kita harus benar-benar belajar ya. Ya. Pokoknya ngati-ngati. Sama waktu udah seleksi kedua itu kita harus isi 300 ekor aja. Jangan mentang-mentang dapatnya lebih terus kita pelihara semua, jangan. Jadi kita harus ada SOP di situ. Iya, standar kolam itu ada. Standar kolam misalnya ukuran segini isi segini, jangan dikasih lebih. Kasih lebih malah nggak panen ya. Iya. Oke. Bisa kehabisan oksigen kayak gitu. Pertumbuhannya terhambat, ikannya cacat. Kita itu ngelihatnya di kapasitas kolam. Oke. Oke, nanti kita bincang-bincang lagi kalau ada waktu lagi, kita bincang-bincang lagi dengan Mas Yusuf. Untuk sekarang ini sudah hampir selesai. Kita lanjut dulu nanti di gudang ya? Ya. Di gudang. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa liputan lagi di rumahnya Mas Yusuf, Samudra Koi. Oh iya Mas, pesan-pesan Mas.
Ada lagi nggak? Untuk teman-teman pemula yang baru merintis untuk budidaya ikan koi, sampean kan wis lama. Ya kok lama-lama juga. Wis lama, wis senior, termasuk senior. Karena yang punya ikan jumbo tak lihat masih Mas Yusuf. Yang lain saya belum keliling lagi. Yo, banyak sih, supaya mungkin belum keliling. Belum keliling lagi, yang lain belum keliling lagi. Coba kalau ada pesan-pesan. Pesan-pesannya sih untuk pemula atau untuk yang mau usaha koi, mending sharing ke yang sudah berpengalaman. Masalahnya sekarang itu musimnya nggak seperti dulu lah. Nah, jadi musimnya seharusnya musim kemarau, ini tiba-tiba hujan. Ini kalau musim hujan itu resikonya di buraya kecil. Jadi kayak misalnya umur 30 hari, 40 hari itu rawan mati ya? Ya, jadi mending sebelum melakukan usaha budidaya koi, kita sering tanya-tanya dulu ke yang sudah berpengalaman. Jadi jangan mentang-mentang kayaknya untungnya gede nih, langsung bikin, nggak semudah itu. Jadi jangan ngejar untung lah. Kita jadi, belajar dulu ya. Belajar dulu, kita pahami dulu, tanya-tanya ke senior siapa itu. Jadi jangan ambil untungnya, tapi resiko kerugiannya ini di mana. Betul. Jadi ruginya itu di sini, kita antisipasinya di sini. Jadi jangan mikirnya untungnya di ini, jangan. Jadi ambil. Kita lihat minusnya dulu. Ya, nanti kalau sudah minusnya kita sudah paham, kita baru bisa mulai. Jadi ada persiapan kalau nanti kita sewaktu-waktu ada kendala, kita ya, ada paham. Soalnya orang taunya, oh panennya segini, tapi nggak lihat resikonya di belakang. Kayak gitu. Apalagi kalau sudah musim, ibaratnya ngelawan musim kan nggak bisa, jadi kita harus antisipasi, obat-obatan disiapin kayak semacam buat antibody kayak misalnya waktu hujan pertama tuh harus diapain ikan, itu harus perhatikan. Apalagi ikan kecil itu resiko matinya sangat tinggi. Tapi kalau sudah 50 cm itu mudah, di 30 sampai 50 cm itu daya tubuh ikan tuh bagus. Tapi kalau 30 cm ke bawah, intinya 30 hari lah, umur 30 hari itu rawan. Ikan kecil ya? Iya. Berarti untuk di bawah 10 cm itu paling rawan. Rawan, apalagi kalau sudah musim tiba-tiba waktu kemarau kayak gini kan, kemarau ini. Iya. Semalam hujan terus-terusan. Kemarin hujan satu hari satu malam. Nah, itu beresikonya kalau air nggak los, ibaratnya nggak terus-menerus. Takutnya itu kehabisan oksigen, tiba-tiba ikan mati satu, akhirnya nanti kemana-mana. Hari ini ikan sehat, kita kasih makan semua aman, besok habis. Iya, bisa. Itu sering terjadi ya? Apalagi kalau musim berdiding atau apa yang namanya? Mongso ketiga awal, pancaroba. Itu pancaroba itu rawan banget. Iya. Itu intinya petani koi kalahnya di itu lah. Biasanya kita tumbangnya di situ. Ya, kita di situ. Semua, jadi mulai dari petani, bakul, ya. penghobi, semua rawannya di situ. Jadi antisipasi lah. Jadi obat-obatan perlu ya, harus disiapkan. Apalagi kalau misalnya kayak pakannya dicampur rempah-rempah probiotik, itu mungkin lebih bagus. Oh gitu. Nah ini penting, probiotik harus selalu sedia untuk para petani yang pemula supaya daya tahan ikan itu lebih kuat. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, bincang-bincang kita hari ini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa para petani pemula, alon-alon, pokok klakson, dan salam koi untuk persahabatan.